Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan dengan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita hari ini, dan kita boleh mengambil bagian dalam perjumpaan dan pertemuan dengan Tuhan dalam ibadah raya pagi hari ini. Sebab waktu yang Tuhan sudah sediakan buat kita, ada kalanya tidak termanfaat dengan baik. Waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ada kalanya justru kita jual untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada waktunya yang semestinya kita gunakan dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, tetapi justru kita pakai untuk memenuhi keinginan-keinginan daging, memenuhi keinginan-keinginan kita sendiri, dan tidak kita gunakan menurut kehendak dari Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk lihat satu tema, jual beli waktu. Kalau jual beli sembako itu mah biasa. Jual beli barang dagangan, apapun itu hal yang biasa. Jual beli waktu, bisakah? Apakah mungkin kita jual beli waktu? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian waktu atau masa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997 adalah seluruh rangkaian saat kita berproses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Jadi waktu itu bagi kita masing-masing bisa tidak sama. Sekalipun secara ukuran alat pengukur waktu kita diberikan sama. 24 jam sehari, dan waktu itu terus berputar, berulang dari jam 12 malam kembali kepada jam 12 malam. Terus berputar seperti itu. Dan setiap kita memiliki batasan waktu. Batasan waktu kita adalah saat kita lahir ke dalam dunia ini, atau mau lebih jauh lagi dimulai ketika kita terbentuk di dalam kandungan ibu kita. Seiring berjalannya waktu, kita akan terus bergerak tanpa kita bisa kembali kepada waktu yang sudah terlewati. Dan batasan waktu kita adalah sampai kita akhiri kehidupan kita dalam dunia ini. Sebab setelah itu kita masuk ke dalam yang namanya kekekalan. Daerah, ruang,
di mana yang tidak lagi dibatasi oleh waktu. Tidak ada lagi skala pengukur yang menentukan sebuah interval, jarak, lama kejadian dalam masa kekekalan. Dan setiap kita memiliki waktu yang sama di dalam dunia ini. Ini adalah pemberian yang diberikan oleh Tuhan, sebagaimana hal-hal yang lainnya di dalam kehidupan kita atau memperlengkapi kehidupan kita, maka waktu sebagai sebuah hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Berkenaan dengan jual beli waktu, bisakah manusia jual beli waktu? Manusia bisa menjual waktu dalam pengertian memanfaatkan waktu tersebut baik secara positif maupun secara negatif. Karena waktu yang diberikan kepada kita ini sama, maka masing-masing kita bisa menentukan mau menjual atau memanfaatkannya untuk apa. Ada yang dimanfaatkan secara positif, melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, yang menghasilkan, yang memberikan dampak yang baik, baik untuk kehidupan kita maupun orang-orang lain, maupun keadaan di sekitar kita. Tetapi ada banyak juga orang atau manusia yang menjual waktunya untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang justru merusak kehidupannya, merusak orang-orang di sekitarnya, merusak tatanan kehidupannya. Tetapi manusia tidak bisa membeli waktu. Manusia tidak bisa membeli waktu. Contoh, dulu kalau kita waktu masih kecil, mungkin dengan keadaan ekonomi yang kurang bagus, kita pengen sesuatu, mainan ataupun apa, mungkin cuma bisa memandang orang lain bermain dengan mainan tersebut. Setelah besar sekarang ini sudah punya perekonomian yang lebih mapan daripada pada waktu kecil, kemudian kita berusaha menebus masa kecil kita dengan beli mainan yang dulu nggak sempat kebeli dan kita mainkan. Bayangkan persepsi orang melihat kita. Misalkan saya saja contohnya, sekali lagi jangan saudara, nanti saudara enggak enak hati dengan saya. Saya contohnya, pengen punya tank yang bisa jumpalitan, dulu enggak kebeli. Nah, sesudah agak dewasa, sudah istilahnya ada penghasilan, ya beli. Kemudian saya bermain selayaknya anak kecil di waktu dulu. Karena saya pengen menebus waktu saya yang dulu yang enggak sempat kebeli mainan itu. Kemudian saudara lihat saya, langsung memberikan penilaian itu apa yang dilakukan. Sudah punya 2 anak, kok masih mainan seperti anak-anak. Artinya waktu yang sudah lewat tidak bisa kita tukar dengan apapun yang ada pada kita sekarang. Kita tidak bisa membeli waktu yang sudah terlewat. Kita nggak bisa mengganti waktu yang sudah kita jual, yang sudah kita tinggalkan, yang sudah kita lalui.
baik itu secara positif maupun negatif, untuk kemudian kita ganti dengan apa yang ada pada kita. Banyak orang yang menjual waktunya untuk kepuasan dirinya. Banyak orang yang menjual waktunya untuk mengejar sesuatu yang menurutnya bisa memberikan kepuasan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam hidupnya. Tetapi begitu kepuasan, kebahagiaan, ataupun apakah itu yang kita ukurkan sudah didapatkan. Ternyata apa yang didapatkan itu tidak bisa digunakan kembali untuk membeli waktu yang sudah atau beberapa waktu yang hilang, kesempatan-kesempatan yang hilang di masa lalu. Maka firman Tuhan menasehatkan, jualah, manfaatkanlah setiap waktu kita dengan baik. Alkitab menulis dalam kitab Efesus pasal 5 itu, ayat 15 dan 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat, maka waktu yang dipercayakan Tuhan kepada kita mesti dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai kita salah menjual atau memanfaatkan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada begitu banyak orang yang secara negatif mempergunakan waktu hanya untuk memuaskan dirinya. Hanya untuk membuat atau mengejar kebahagiaan jasmani. Sehingga waktu yang diberikan kepadanya tidak membawa dampak untuk keadaan yang lebih baik, bahkan merusak kehidupan kekekalannya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang penuh dengan manipulasi dari kuasa kegelapan, sehingga membuat manusia lupa untuk memanfaatkan atau mempergunakan atau menjual waktunya secara bijak. Waktunya dihabiskan hanya untuk mengejar dan mengejar sesuatu yang akhirnya ditinggalkan. Saya ambil contoh tentang perumpamaan tentang orang yang berdalih. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai 24. Nanti saudara bisa baca di rumah kisah tersebut. Saya simpulkan, dalam kisah itu dikisahkan bahwa ada seorang tuan yang mau atau akan mengadakan perjamuan. Akan ada pesta.
Jadi pemberitahuan undangan itu telah sampai kepada mereka yang diundang. Begitu tiba waktunya, Tuhan tersebut mengutus hambanya untuk mengingatkan. Perjamuan itu telah siap. Hamba itu disuruh oleh Tuhan itu dengan berkata, mari, sebab segala sesuatu sudah siap. Jadi mereka sudah diundang, mereka diingatkan bahwa saatnya sudah tiba, tetapi mereka menolak. Dengan alasan orang yang pertama berdalih baru membeli ladang. Dia tidak ada waktu untuk memenuhi undangan perjamuan tersebut. Orang yang kedua berdalih baru memberi lembu. Orang yang ketiga berdalih baru menikah. Mereka memberikan alasan baik secara halus maupun tidak. Maka dipakai kata ada yang minta maaf, ya. Ada yang langsung berkata habis beli lembu. Yang pertama minta maaf habis beli ladang. Yang kedua langsung bilang habis beli lembu, yang terakhir bilang baru menikah, baru kawin. Gak ada waktu untuk memenuhi undangan Tuhan tersebut. Perumpamaan disampaikan Yesus ini adalah perumpamaan tentang undangan untuk masuk ke dalam perjamuan. Perjamuan dalam perumpamaan itu bisa berarti berbicara tentang kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Tapi mereka menolak karena mereka mau memanfaatkan waktu yang ada pada mereka untuk kepentingan mereka. Untuk kepuasan mereka. Untuk kesenangan mereka. Pada waktu perumpamaan ini berbicara kepada orang Israel, Yesus mau gambarkan keadaan orang Israel yang menolak undangan yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Pada waktu perumpamaan ini berbicara kepada orang percaya akhir zaman, maka di antara begitu banyak orang percaya yang sudah menerima undangan keselamatan, di dalam Yesus, tetapi mereka tetap menolak pula untuk memprioritaskan waktu buat Yesus. Membeli ladang, membeli lembu, baru menikah, itu bukan perkara yang salah. Yang salah adalah tidak memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya untuk memenuhi undangan
dalam perjamuan tersebut. Banyak orang percaya yang mengambil sikap seperti mereka bertiga ini. Berdalih dengan kesibukan di pekerjaan, berdalih dengan kesehatan, berdalih dengan kesenangan yang sudah dia planning. Maka meninggalkan undangan persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Sehingga waktu yang dia miliki dia gunakan banyak untuk menuruti keinginannya. Dan hidup seperti orang yang tidak bijaksana. Bahkan sudah tahu sisa waktu hidupnya pun tetap digunakan untuk menuruti keinginannya. Bahkan punya prinsip selagi muda kerja keras, sesudah tua kaya raya, mati masuk surga. Muda kerja keras, sudah tua sakit-sakitan, masuk neraka lagi. Masih muda, tidak ada waktu untuk Tuhan karena disibukkan dengan pekerjaannya. Sudah tua sakit-sakitan, nggak ada lagi waktu untuk Tuhan karena berdalih dia sakit, mati mau masuk surga. Pergunakan waktu yang ada pada kita seturut kehendak Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua dan yang ketiga katakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saya katakan tadi, mau beli ladang, mau beli lembu, mau menikah, artinya itu kan urusan-urusan duniawi kita. Boleh dilakukan, tetapi perhatikan, kita harus dengan jeli memperhatikan waktu kita pula untuk Tuhan. Perhatikan waktu kita untuk Tuhan. Jangan habiskan waktu kita untuk menuruti keinginan kita. Jangan habiskan waktu kita untuk mengikuti kehendak hati kita. Tapi pergunakan waktu kita ini dengan bijaksana. Ikut kehendak Tuhan. Masih ingat ya, Matius pasal 6 yang saya bahas hari Rabu yang lalu? Tuhan, apa yang harus kami makan? Apa yang harus kami pakai? Apa yang harus kami minum? Tuhan katakan, itu semua dicari oleh manusia. Tapi Bapa kita yang di sorga tahu apa yang kita perlukan. Ayat selanjutnya katakan, karena itu carilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Artinya ada skala prioritas waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada waktu bekerja,
Ada waktu berusaha, ada waktu untuk bersenang-senang, ada waktu untuk bercengkrama dengan keluarga, bersosialisasi, tetapi jangan lupa waktu untuk Tuhan harus diutamakan. Waktu untuk Tuhan harus juga kita perhatikan. Berapa banyak waktu yang Tuhan minta dari kehidupan kita? Berapa banyak waktu yang sudah kita buang tanpa arti? Jika kita mau prosentasekan, waktu yang kita pakai untuk Tuhan sangat sedikit. 1 hari 24 jam. Berapa lama kita berdoa? Berapa lama kita membaca firman Tuhan? Berapa lama kita merenungkan firman Tuhan? Dibanding dengan berapa lama kita berdagang? Berapa lama kita bersosialisasi dengan orang lain? Berapa lama kita bekerja? Berapa lama kita menghabiskan waktu untuk kesenangan hobi kita? Bahkan waktu untuk Tuhan pun dilupakan. Tidak ada waktu. Kerjaanku masih numpuk. Setelah kerjaan numpuk selesai ngantuk. Setelah ngantuk besok bangun kebingungan dengan pekerjaan lagi. Enggak ada waktu buat Tuhan. Rasul Petrus ingatkan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Saya mendapatkan tulisan inspiratif yang berkata demikian. Pepatah mengatakan waktu 1 inci sama dengan 1 inci emas nilainya. 1 inci waktu sama dengan 1 inci emas nilainya. Tetapi 1 inci emas, 1 inci itu 2,54 cm. 1 inci emas tidak bisa menggantikan 1 inci waktu. Kemudian dituliskan lagi oleh penulis ini, lebih mudah mencari uang dengan waktu, tetapi tidak mudah dengan uang manusia mencari waktu. Kerja. Ketika ditanya, buat apa kerja? Oh, mau nabung, nanti ini ada rencana mau liburan. Begitu sudah harinya, waduh nggak bisa nih, pekerjaan masih menumpuk. Lewat lagi. Kerja. Diingatkan, enggak ibadah. Oh nanti, kerjaanku sudah beres semua, nanti berangkat ibadah. Kerjaan beres, udah waktunya ibadah, enggak ibadah karena kerjaan lain numpuk datang lagi. Diingatkan sama roh Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan. Kerjaanku saya numpuk ya. Pekerjaan masih banyak. Setelah semua selesai, ayo berdoa, baca firman Tuhan. Capek aku tidur.
hilang waktunya. Tidak bisa kebeli. Kita mesti menjual atau memanfaatkan waktu dengan baik. Mengapa demikian? Waktu bagi manusia tidak pernah bisa berjalan mundur. Waktu itu terus maju. Siap tidak siap, waktu itu maju. Dan tidak bisa balik lagi. Waktu yang sudah dilewati tidak bisa diputar balik. Tadi saya kasih contoh sebentar kan. Saya pengen merasakan seperti anak kecil dulu karena waktu dulu tidak bisa dapat ini dapat itu. Sekarang sudah bisa membeli sendiri, mau beli itu dan main-main seperti anak kecil. Ya, mungkin langsung dilihat, wah ini sudah mulai mereng ini. Gitu. Udah anak 2 masih mobil-mobilan ditarik. Atau pakai ban bekas disorong lari gitu ya. Dulu kan mainan kecil seperti itu, nggak ada gadget. Kalau sekarang kan mainnya gadget semua. Stay at home, dalam kamar, melungker, gadget semua. Kalau dulu kan anak kecil kan lepas gitu. Main kelereng, main apa dan sebagainya. Wah dulu nggak kebeli kelereng yang gede-gede itu buat timpuk-timpukan. Mau beli sekarang, nanti ada orang lewat tak timpuk. Ya. Bisa dikejar orang nanti. Waktu nggak bisa diputar kembali. Nah waktu yang belum terlewati itu pasti akan terlampaui jika tiba saatnya. Maka disebut ada rencana, ada planning, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan. Ada visi, ada misi dalam kehidupan kita. Waktu yang kita lewati sekarang ini maka kita bisa manfaatkan dengan baik. Jika kita mampu mengaturnya dengan baik. Mampu mengaturnya dengan baik. Masih ingat ketika Tuhan berkunjung ke rumah Maria dan Marta? Si Marta disibukkan dengan persiapan menyambut Tuhan. Si Maria duduk dengarkan apa yang Tuhan ajarkan. Marta protes. Tapi Tuhan katakan, Maria dapatkan bagian yang terbaik dan tidak ada yang bisa mengambil bagiannya itu. Waktu yang dimanfaatkan oleh Maria, waktu untuk mendengarkan, dia dengarkan. Ada waktunya bekerja, ada waktunya mempersiapkan kehidupan, ada waktu kita yang kita gunakan untuk Tuhan. Sejauh mana kita sampai hari ini jual beli waktu kita? Sejauh mana sampai hari ini kita memanfaatkan waktu kita? Sudahkah kita memanfaatkan waktu ini dengan baik? Sudahkah kita memanfaatkan apa yang Tuhan percayakan itu dengan baik? Waktu bekerja kita bekerja. Waktu beribadah kita beribadah. Waktu berdoa kita berdoa. Waktu kita merenungkan firman Tuhan kita renungkan firman Tuhan. Ataukah kita gunakan seluruh waktu ini dihabiskan untuk keinginan jasmani kita. Keinginan daging kita. Setiap kita punya keputusan untuk menentukan hal apa yang akan kita kerjakan dan menggantinya dengan waktu yang ada pada kita. Waktu yang kita jual, waktu yang kita manfaatkan itu untuk apa? Untuk yang positifkah atau yang negatif?
Yang positif pun masih dibagi lagi untuk menuruti kehendak kita ataukah menuruti kehendak Tuhan. Untuk mengikuti keinginan daging ataukah untuk mengikuti keinginan roh. Kita harus perhatikan dengan seksama bagaimana kita menjual, memanfaatkan waktu hidup kita. Gunakan dengan bijaksana, gunakan dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pada waktu kita salah menjual, salah memanfaatkannya, maka kita akan terjebak masuk ke dalam kejahatan-kejahatan duniawi. Dan kita bisa terikat di sana. Sebabnya tidak heran, tidak aneh ada begitu banyak orang yang tidak punya waktu katanya. Wah, saya nggak ada waktu. Bahkan memikirkan diri sendiri aja nggak ada waktu. Kalau sudah kerja lupa semuanya. Makan lupa, mandi lupa, tidur lupa. Tugas-tugas yang lain lupa. Bahkan maaf, ke belakang pun lupa sampai sakit perutnya. Karena tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Tidak bisa memanage dengan baik waktu kehidupannya. Untuk hal-hal yang bakal ditinggal. Untuk hal-hal yang sementara dalam dunia ini. Padahal dikasih kesempatan. Selain untuk hal-hal yang di dunia ini, kita juga harus menghidupkan hal-hal yang kekal. Hal-hal rohani yang kekal. Jadi manfaatkan waktu kita dengan baik. Juallah atau manfaatkanlah atau pergunakanlah waktu itu dengan tepat. Hari akan semakin jahat. Masa akan semakin mengerikan. Tapi pada waktu kita dengan tepat memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan, maka kita akan mendapatkan hasil yang tepat pula. Jualah, manfaatkanlah waktu-waktumu dengan baik, dengan skala prioritas Tuhan di atas segalanya, baru untuk kehidupan kita dan seterusnya sampai ke bawah. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa.